Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrian Arisa Putra, selaku mahasiswa program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram, dan saat ini sedang mengambil mata kuliah pengelolaan daerah aliran sungai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan daerah aliran sungai. Pada hal ini, saya akan menjelaskan terkait dengan Das Palung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mulai dari hulu hingga ke hilir secara mendetail. Jadi, stay tune ya. Daerah aliran sungai Das Palung secara geografis terletak di bagian timur Pulau Lombok. Sebagian besar berada di Kabupaten Lombok Timur dan sebagian kecil berada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan adapun kecamatan yang dilalui Das ini melingkupi Terara, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak, Birowaru, Montoganing, dan Sikur. Panorama Das Palung dibagi menjadi 3 bagian atau 3 zona. Yang pertama adalah zona hulu yang merupakan kawasan lindung lereng Rinjani. Panorama bagian hulu didominasi oleh morfologi lereng terjal di kaki selatan Gunung Rinjani. Kawasan ini memiliki kerapatan vegetasi hutan yang tinggi sebagai zona catchment area. Karakteristik aliran sungainya bertipe lotik atau deras, sehingga dengan dasar sungai yang berbatu yang menciptakan jeram-jeram alami. Lanjut ke zona tengah atau middle. Zona tengah ditandai oleh transformasi bentang alam menjadi ekosistem akuatik buatan melalui Bendungan Pandan-Duri. Bendungan ini memiliki area genangan seluas kurang lebih 316 hektar. Ini berfungsi sebagai pengatur debit air. Secara visual, zona ini menjadikan hamparan air yang tenang, mengubah pola aliran sungai dari sistem lotik menjadi sistem lentik atau menggenang. Lanjut ke zona terakhir yaitu zona hilir. Bagian hilir merupakan titik tereliminasi atau terminasi aliran sungai yang bermuara di pantai Tanjung Luar. Topografi di kawasan ini melandai, membentuk dataran aluvial dengan iklim semi-arid yang kering. Panorama di zona ini dicirikan oleh interaksi ekosistem muara dan aktivitas ekonomi maritim yang menjadi pusat pertemuan antara material sedimen darat dan dinamika pesisir. Halo semuanya. Jadi saat ini saya sedang berada di kawasan hulu, yaitu wisata Joben Evergreen, yang merupakan salah satu kawasan mata air asli yang ada di kawasan hulu Das Palung, di mana area ini menjadi catchment area atau daerah penangkap bagi air hujan agar tidak terjadi runoff yang berlebihan, sehingga kawasan hulu ini sangat perlu dijaga. Di mana bisa teman-teman lihat sendiri juga di sini banyak sekali ekowisata atau ekosistem hutan yang banyak yang sangat dijaga oleh pengelolanya. Zona hulu sendiri masih memiliki air yang sangat jernih karena memang di sini banyak sekali mata air yang ada di lokasi tersebut. Oke, selanjutnya kita sedang berada di salah satu bendungan terbesar yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Bendungan Pandan-Duri, di mana bendungan ini berfungsi sebagaimana semestinya, yaitu sebagai penampung air hujan dan mengatur debit air yang akan disalurkan kepada masyarakat maupun desa-desa yang ada di sekitarnya. Bendungan ini memiliki beberapa spesifikasi, diantaranya dengan luas sekitar 319 hektar, tinggi bendungan 42 meter, dengan volume tampung sekitar 26 juta meter kubik. Sehingga dengan spesifikasi seperti ini, masyarakat setempat lebih memilih profesi sebagai petani, karena profesi mereka sangat terbantu oleh saluran irigasi utama yang berasal dari bendungan ini. Nah, dimulai pada kawasan middle ini, sungai dari Das Palung ini mulai agak keruh, tapi tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di kawasan terakhir di Das Palung, yaitu kawasan hilir. Nah, di mana lokasinya saat ini saya sedang berada di pantai Tanjung Luar, yang dimana ini merupakan tempat bermuara terakhir dari Das Palung itu sendiri. Zona hilir menjadi zona yang sangat memprihatinkan karena memang banyak bahan sedimentasi seperti sampah, pasir, tanah, dan lain-lain yang bermuara di sekitar zona hilir tersebut. Di zona hulu, ekosistemnya didominasi oleh hutan dengan tanaman kayu dan semak lebat yang dapat mencegah erosi. Masuk ke zona middle, tutupan lahan pertanian sangat mendominasi di sini, yang dimana saluran irigasi yang berasal dari sungai-sungai hulu sangat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat yang mayoritasnya memang berprofesi sebagai petani, sehingga masyarakat setempat sangat peka akan pengelolaan sungai, khususnya Das Palung itu sendiri.
Setelah melakukan wawancara dengan warga sekitar Bendungan Pandenduri, ternyata tidak semua dampak positif dirasakan oleh warga sekitarnya. Ada beberapa tempat yang tidak memiliki saluran irigasi langsung dari bendungan tersebut, sehingga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat sekitarnya. Akibatnya, tidak ada saluran irigasi tersebut, masyarakat setempat kesusahan dalam mengairi sawahnya. Mereka cenderung menggunakan mesin untuk mengambil air dari bendungan yang dimana proses tersebut memakan waktu berhari-hari. Justru yang lebih diuntungkan dari bendungan tersebut adalah masyarakat di sekitar Jerowaru yang selalu mendapatkan air penuh dari bendungan tersebut. Rekomendasi yang bisa diberikan diantaranya diperlukannya partisipasi aktif masyarakat melalui kelompok peduli lingkungan. Tidak hanya dari masyarakat, pemerintah wajib meningkatkan koordinasi antar instansi dan masyarakat setempat terkait dengan pengelolaan das, khususnya das Palu. Secara teknis, terapkan konservasi tanah air seperti teras kering, reboisasi hulu das apabila vegetasinya sudah mulai minim. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil terkait dengan pembahasan das palung ini, yang dimana das palung masih tergolong jernih, tapi ada beberapa titik lokasi dari middle hingga ke hilir masih tergolong cukup keruh, sehingga diperlukan beberapa partisipasi dari banyak elemen seperti masyarakat hingga pemerintah agar das palung ini bisa tetap dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Mungkin itu saja terkait dengan video singkat dengan das palung ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan atau pengetahuan tambahan bagi teman-teman. Saya Togar Saputra, sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih.